Zaman now mah bentar-bentar healing ya. Padahal mah bilang aja pengen liburan. Oke, yang gabut gak ada rencana liburan today, kuy kita jalan-jalan ke Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Puncak 2, Bogor. Lewat Jonggol, healing gak sekedar healing, kita sekalian cari inspirasi cuan, bos. Nah, hari ini kita bakal berguru pada ahlinya. Bagaimana cara mengembangkan tempat wisata yang tadinya biasa aja, lalu dikonsep dengan kece dan tara, jadi auto rame. Halo bos, saya Arifin dari Villa Kayangan Bogor. Mau tahu serunya cuan dari para wisata? Yuk ikut saya jalan-jalan. Melihat peluang dalam industri wisata yang cukup besar, membuat pengusaha asal Pontianak ini gak ragu bos untuk mencoba peruntungan. Yap, dia tahu banget kalau orang Indonesia tuh haus hiburan dan suka foto-foto. Terbukti 6 tahun berjalan, objek wisata yang ia bangun berkembang pesat dengan sejumlah fasilitas lengkap, plus kebanjiran ribuan wisatawan per bulan. Memiliki background sebagai pengusaha kopi di kawasan Bogor, membuat Pak Arifin akhirnya membeli tanah seluas 1 hektar pada tahun 2016. Tadinya sih cuma buat investasi membangun villa pribadi. Di tengah rencana yang ia buat, akhirnya Pak Arifin berubah haluan. Ia malah membuat kolam renang yang dibuka untuk umum. Sebetulnya saya nggak ada sama sekali latar belakang pariwisata. Ini hanya suatu kebetulan aja. Kebetulan penduduk sini, masyarakat sini membutuhkan kolam renang. Karena mereka yang sekolah-sekolah di sini berenang jauh. Ternyata warga sangat antusias bos. Lanjut deh tambahin berbagai fasilitas biar pengunjung semakin betah. Pak Arifin juga membuat beberapa paket wisata renang untuk anak-anak. Yap, target awalnya anak-anak. Karena kalau anak-anak libur, orang tua, om tante, kakek neneknya kan juga biasanya ikut tuh, ya kan? Saat tempat-tempatnya sudah dikenal, tahun 2017 Pak Arifin kembali memperluas bisnis wisatanya dengan membangun penginapan dan villa. Total saat ini luas kawasan wisata miliknya mencapai 4 hektar. Mantep kan bos? Padahal tuh awalnya cuma nargetin anak-anak aja loh. Ini artinya pelaku bisnis harus benar-benar mengenal target pasarnya. Kalau sudah yakin, pengembangan yang dilakukan gak bakal sia-sia bos. Malah bisa jadi ladang cuan baru. Di sini sendiri setidaknya ada 11 wahana permainan, 34 spot foto, penginapan, villa, camping ground, kolam renang, resto, dan lainnya. Target marketnya pun diperluas menjadi family yang membidik pasar keluarga. Bisnis tempat wisata tentu juga membuka peluang lapangan kerja. Saat ini Pak Arifin dibantu 70 orang karyawan tetap. Menurut Pak Arifin, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum terjun ke bisnis wisata. Inovasi nomor 1. Kalau semua kita tidak ada inovasi di wisata, itu akan mati. Harus ada perubahan terus. Jadi orang nggak bosan. Inovasi di sini artinya menjadi berbeda. Semakin unik konsep yang ditawarkan, makin kepo deh tuh orang pengen dateng. Tahu apa yang membuat orang awalnya tertarik? Yap, gapura ala Bali ini bos, yang meniru konsep gapura di Pura Lempuyang Luhur Bali dengan latar belakang Gunung Agung. Tips berikutnya adalah service. Yap, bisnis wisata adalah bisnis jasa bos. Makanya beri pelayanan terbaik pada para pengunjung agar pada betah. Saat ini orang-orang juga bebas memberi penilaian di media sosial. Semakin bagus review, pengunjung yang datang akan semakin banyak. Dan ini juga jadi ajang promo gratis bos. Jangan lupa bos, lakukan pemeliharaan berkala wahana di tempat wisata. Karena menyangkut keselamatan para pengunjung. Untuk tiket masuk sendiri, tawaran harga yang diberikan mulai dari Rp35.000 saat hari biasa dan Rp40.000 di akhir pekan. Ini sudah termasuk beberapa wahana foto dan free kolam renang, bos.
Sedangkan fasilitas lainnya seperti penginapan, permainan ekstrim, dan makan di restoran, tentunya pengunjung harus menyiapkan kocek tambahan. Bos, kira-kira berapa sih omset dari bisnis wisata ini kalau diambil dari average penjualan tingkat masuk tiap bulannya? Ada yang bisa nebak nggak? Kalau kita tiket dibagi dua, weekday dan weekend. Kalau weekday itu 35.000, weekend itu 40.000. Nah, kalau totalkan per minggu sekitar 3.000 orang pasti ada masuk. Kalau diakumulasi, berarti 3.000 tiket dikali 1 bulan, kemudian dikali Rp35.000 per tiket. Dalam sebulan, omset dari tiket saja mencapai Rp420 juta, bos. Tiket, bos. Itu baru tiket doang loh ya. Belum termasuk fasilitas lainnya. Duh, bagian hitung omset orang itu emang bikin gemes ya. Hahaha. Keuletan, kita harus urut. Terus harus ada keberanian, harus berani, ya. Dan harus pemikiran, jangan selalu cari cuan. Ya, cuan itu akan ikutin. Kalau kita inovasi bagus, dengan sendirinya cuan itu mengikuti kita.